selamat datang di channel ini. Hari ini kita membuka diskusi tentang fenomena yang mencuat di kalangan generasi muda. Mengapa mereka semakin menjauh dari rutinitas kantor? Ini bukan sekadar soal malas, melainkan pergulatan baru dalam memaknai waktu, kebebasan, dan makna hidup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri 4 bab utama yang menjelaskan alasan di balik pergeseran ini. Mari kita mulai. Dulu, 5 hari dalam seminggu, kita terpaku pada jam masuk dan pulang kantor. Pensiun pukul 4 sore, absen jam 8 pagi, itulah tolak ukur profesionalisme. Ruang kantor dan kursi kerja menjadi simbol status. Seakan kehadiran fisik kita di dalam gedung menentukan nilai kerja. Kini, generasi muda menolak patokan kuno itu. Mereka mengukur keberhasilan dari hasil dan dampak yang dihasilkan, bukan dari durasi duduk di kursi kerja. Seorang copywriter bisa menuntaskan naskahnya di kedai kopi pinggir jalan sebelum menjelang siang, lalu melanjutkan revisi sambil menikmati senja dari rooftop bar. Seorang web developer memulai hari dengan yoga daring, baru membuka laptop di coworking space yang instagramable, lalu menutup proyek klien di kereta saat bepergian ke kota lain. Teknologi telah merubuhkan dinding geografis, aplikasi konferensi video, kolaborasi real-time di cloud, dan chat grup 24/7 membuat kita bisa bekerja dari mana saja. Kafe tua, perpustakaan kota, atau bahkan pantai di ujung pulau. Kebebasan memilih kantor sesuai mood dan kebutuhan mengalir mulus, seolah waktu menjadi milik kita kembali. Lebih jauh, mereka menolak gagasan kerja non-stop yang dulu dibanggakan sebagai dedikasi tertinggi. Budaya lembur tanpa batas, rapat malam hari, dan email masuk pukul 2 pagi, kini dipandang sebagai ancaman bagi kesehatan mental. Bukannya produktif, kelelahan kronis justru menurunkan kualitas kerja. Ketika deadline menumpuk, bukan semangat yang tumbuh, melainkan stres dan kecemasan. Inilah saatnya work-life integration menggantikan work-life balance. Bukan sekadar membagi waktu antara kantor dan rumah, melainkan mengintegrasikan pekerjaan ke dalam ritme hidup yang utuh. Mereka bangun pagi untuk berolahraga atau membaca, lalu mengalokasikan waktu fokus kerja selama 3-4 jam di pagi hari karena otak masih segar. Siang hari adalah waktu istirahat. Mereka memasak bersama keluarga atau mengikuti kelas singkat melukis. Sore harinya, tugas kecil kembali diurus, namun dengan jeda minum teh dan menikmati pemandangan alam. Malam menjadi ruang eksplorasi seperti membaca novel, berbincang dengan teman, atau menulis jurnal. Saat notifikasi pekerjaan terus berdentang, banyak yang memilih menetapkan jam kantor sendiri. Misalnya jam 9 pagi sampai jam 1 siang, dan jam 4 sampai jam 6 sore. Di luar itu, mereka menonaktifkan notifikasi agar otak memiliki zona aman. Zona tanpa email, tanpa chat klien, tanpa beban target. Dengan batas yang jelas, kesehatan mental terjaga, hubungan dengan orang terdekat lebih harmonis, dan mood tetap terkontrol. Fleksibilitas dan keseimbangan hidup bukan sekedar tren. Ini adalah perlawanan terhadap budaya korporat yang memaksakan kita menjadikan diri sebagai budak jam. Anak muda zaman sekarang menuntut kebebasan, menuntut makna, dan menuntut kehidupan yang dapat dinikmati, bukan sekedar ditanggungkan. Gaji bombastis sering dijajakan sebagai puncak pencapaian karir. Tetapi kenyataan di lapangan menyisakan cerita lain. Ketika beban kerja menanjak dan tenggat waktu makin mendesak, besaran angka pada slip gaji terasa kerdil. Banyak Gen Z menuturkan bahwa tekanan deadline dan jam lembur mereka tak pernah berbanding lurus dengan kompensasi finansial dan pengakuan profesional. Kecewa, pasti, frustasi, tak terhindarkan. Hasilnya, paradigma kerja bergeser drastis. Tak jarang kita mendengar kisah pindah haluan ke freelance, menekuni gig ekonomi, atau menjalankan usaha rumahan. Pilihan ini bukan sekedar soal penghasilan, melainkan tuntutan akan keadilan atas waktu dan tenaga yang dicurahkan. Alih-alih terjebak dalam rutinitas 9 to 5, mereka berdagang barang lokal lewat platform digital,
menawarkan jasa desain grafis satuan, atau menjadi content creator dengan skema per proyek. Sementara itu, kultur kantor tradisional semakin ditinggalkan. Jas rapi dan dasi erat seolah menjadi beban, bukan kebanggaan. Rapat panjang berdiam di ruang konferensi, dihadiri berlapis hierarki, kerap berakhir tanpa keputusan tegas. Struktur kaku itu menciptakan jarak antara pemimpin dan pelaksana. Ide-ide segar tersumbat, birokrasi, dan standar lama. Di sisi lain, startup dan perusahaan remote memantik antusiasme dengan budaya yang berlawanan jauh, seperti casual dress code yang mengizinkan kaos oblong dan celana jeans. No meeting day, untuk memberi ruang deep work tanpa interupsi, ataupun struktur organisasi datar yang membuka akses langsung ke pendiri atau manajemen. Di lingkungan seperti ini, anak muda merasakan nilai kontribusinya diakui. Ide-ide liar disambut apresiasi, bukan cemoohan. Kegagalan dianggap bagian dari proses inovasi, pelajaran berharga, ketimbang aib tersembunyi. Kolaborasi tumbuh organik, obrolan di Slack kanal lebih membangkitkan semangat daripada birokrasi berlapis. Kompensasi kini melampaui angka di slip gaji. Pengakuan, kesempatan belajar, fleksibilitas waktu, dan iklim kerja yang menghargai kesejahteraan mental menjadi mata uang baru. Gen Z mendefinisikan adil sebagai paket lengkap, gaji memadai, kultur mendukung, dan ruang bereksperimen tanpa takut disalahkan. Dan inilah revolusi budaya kerja yang memaksa perusahaan berbenah atau ditinggalkan. Saat nilai waktu setara dengan nilai uang, kita pun belajar bahwa kompensasi terbaik adalah ketika pekerjaan dan kebebasan hidup berjalan beriringan. Dan disitulah generasi sekarang menemukan makna sejati. Bekerja kini melampaui sekedar memenuhi rutinitas atau menaikkan status sosial. Banyak dari kita bangun pagi dengan pertanyaan lebih dalam, apa warisan yang ingin kuberikan ke dunia hari ini? Generasi muda tak lagi puas dengan pekerjaan yang hampa makna. Mereka memburu peran yang selaras dengan passion dan nilai personal. Seperti menjadi content creator yang menebar inspirasi dan membangun komunitas positif. Desainer grafis dan produk yang merayakan kearifan lokal, memperkuat identitas budaya. Menjadi petani urban atau pegiat agroekologi yang mendukung ketahanan pangan kota. Ataupun programmer open source yang membagikan solusi gratis bagi startup kecil. Bagi mereka, pekerjaan adalah panggilan vocation, bukan sekadar profesi. Ruang kerja berubah jadi studio kreatif, kebun kota, hingga lab riset etnografi. Proyek tak hanya diukur dari deadline, melainkan dari seberapa besar dampak nyata yang tercipta. Langkah pertama seringkali diawali dengan eksperimen kecil, mengikuti kursus online, magang di yayasan sosial, atau memulai blog untuk mengekspresikan ide. Dari sana, jaringan tumbuh organik sesama pegiat passion, bertukar insight, kolaborasi proyek muncul secara alami, dan support system semakin kuat. Proses pencarian makna ini juga menuntut keberanian melepas pekerjaan stabil yang aman, demi kesempatan berkembang di wilayah yang lebih menantang. Mereka menyadari bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan batu loncatan untuk belajar. Ketika passion, kreativitas, dan kontribusi sosial menyatu, energi sehari-hari terasa lebih ringan. Setiap tugas menyimpan peluang untuk inovasi, setiap kemunduran memupuk ketangguhan, dan setiap kolaborasi menumbuhkan rasa saling menghargai. Inilah era di mana karir bukan hanya soal prospek finansial, melainkan perjalanan mencari makna. Saat kita menemukan pekerjaan yang benar-benar menggugah jiwa, disitulah kita membangun warisan hidup yang abadi. Di era digital, batas modal dan jaringan yang dulu mengintimidasi usahawan, kini pudar tersapu koneksi internet dengan laptop, ide, dan segelas kopi. Siapa saja bisa memulai bisnis online, dari kamar kos, minimarket pinggir jalan, atau ruang tamu sempit sekalipun. Platform e-commerce dan marketplace memperpendek jarak langsung ke pelanggan. Sekarang, review pelanggan, chat real-time,
hingga sistem ongkos kirim instan menjadi senjata utama. Satu klik beli mengubah prospek menjadi transaksi, dan repeat order menjadi bukti loyalitas. Wirausaha digital menumbuhkan mandiri dan memberdayakan. Kamu tak lagi tergantung gaji bulanan, melainkan memetik pendapatan sambil bereksperimen dengan model bisnis baru. Seperti afiliasi, subscription, microtransactions. Setiap kegagalan peluncuran produk menjadi pembelajaran. Setiap ide gantungan kunci digital bisa jadi passive income. Kita telah menyingkap 6 pilar perubahan cara kita bekerja. Yang pertama, fleksibilitas ruang dan waktu. Yang kedua, keseimbangan hidup yang terintegrasi. Yang ketiga, kompensasi adil atas waktu dan energi. Yang keempat, budaya kerja terbuka yang menghargai ide. Yang kelima, pencarian makna dengan passion. Dan yang terakhir, wirausaha digital tanpa hambatan modal. Perubahan ini bukan tanda kemalasan, melainkan adaptasi cerdas terhadap nilai dan peluang zaman. Generasi sekarang menuntut bukan hanya pekerjaan, tetapi kehidupan yang utuh, produktif, bermakna, dan berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap meredefinisi cara bekerja? Bila Anda setuju, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman yang juga butuh inspirasi. Sampai jumpa di konten berikutnya.